Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Di video kali ini masih membahas materi genetik. Kita akan membahas tentang telomer dan telomerase ya. Diingatkan kembali bahwa pada video tentang kromosom telah dibahas sedikit mengenai telomer. Jadi kalau misalnya ini adalah kromosom, nanti di ujung-ujung sini, di ujung-ujung ini ada segmen yang namanya telomer. Ya, jadi telomernya yang warnanya biru nih. Ini adalah telomer. Ya, ini juga sama telomer. Yang bawah juga sama ya. Yang ini juga telomer. Masih ingat fungsi dari telomer adalah untuk apa? Ya, kita ingatkan kembali bahwa telomer berfungsi untuk menjaga kromosom dari kerusakan ya. Kerusakan, kemudian juga untuk menjaga kromosom agar tidak berlekatan dengan kromosom lain. Kromosom lain ya. Nah, itu fungsi dari telomer. Tuh ya. Nah, telomer sendiri itu memiliki kode yang berulang ya. Jadi kodenya berulang ada di ujung kromosom. Kodenya selalu timin, timin, guanin, 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 timin, timin, guanin, 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 timin, timin, guanin, 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 dan seterusnya ya. Jadi selalu seperti itu. Ini G-nya ada 4 ya. Guanin, 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 timin, timin, guanin, 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 gitu. Selalu berulang dan kode ini tidak akan diterjemahkan menjadi protein. Jadi ini adalah kode yang bukan gen ya, bukan gen. Makanya ketika nanti telomer ini memendek, itu tidak ada pengaruhnya ke sintesis protein karena dia tidak mengkode protein ya. Nanti di akhir replikasi, jadi ketika replikasi DNA nanti dia akan seperti ini ya. Jadi yang lain kan double strand, yang bawah enggak, yang bawah ini, yang bawah atau yang ujung berarti ya, yang ujung akan seperti ini. Jadi single strand, tidak ada pasangannya, disebut dengan overhang ya. Ini sudah diperlihatkan kemarin kenapa seperti ini ya. Kalau dibahas sedikit, ini yang kemarin ya, ini yang terakhir di replikasi DNA pada eukariot, bahwa akan terjadi overhang karena di ujung sini ada primer. Di ujung sini ada primer. Kalau ada primer di sini 5/3 ya, 5/3, 3-nya bisa dilanjutkan dengan DNA, tetapi primer yang ujung paling belakangnya itu 5 tidak bisa dilanjutkan dengan DNA, sehingga selalu ada overhang di akhir replikasi ya. Akan kebalikan karena DNA-nya antiparalel. Jadi kalau di sini RNA 5/3, di sini kebalikannya ya. RNA-nya di sininya 5, di sininya 3 gitu. Jadi nggak bisa lanjut dengan DNA di ujung 5 ya. Maka tugas dari telomerase, ini telomerase enzim untuk mengisi telomer ini ya. Jadi kita lihat prosesnya seperti ini. Ini ibu ambil yang bawah ya. Ini yang bawah kan nih ya. Nih, ujungnya telomer selalu begini, G, TT, G, 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 TT, G, 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 TT, G, 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 dan seterusnya. Yang di bawahnya juga sama, berarti pasangannya ini G dengan C, 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 A, A, C gitu ya. Nah, ini overhangnya ini yang akan diisi oleh enzim telomerase. Ini telomerasenya seperti ini ya kodenya, karena dia akan mengisi yang atas ini, maka kodenya sama dengan yang di bawahnya ya, CAA, CCC, dan seterusnya. Nanti dia akan seperti ini. Ini kan CCC. Sini. Ya, gini. Nanti yang akan dibuat oleh telomerase ini, jadi Ibu kembalikan ya. Jadi telomerase ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian protein
ya, bagian proteinnya ini yang berwarna hijau. Kemudian ini kode-kodenya adalah RNA. Jadi tetap seperti primer ya, RNA. Nah, ini RNA-nya. RNA ini akan melakukan sesuatu yang disebut dengan transkripsi balik. Transkripsi balik ya. Atau disebut juga reverse transkripsi, reverse transcription ya. Kita ingatkan lagi bahwa pada proses yang disebut dengan transkripsi, itu adalah DNA membentuk RNA. Kalau ini kebalikannya, jadi nanti ini RNA ini ya, RNA akan membentuk DNA. Nah, makanya disebut dengan transkripsi balik atau reverse transcription ya. Kenapa begitu? Karena ini yang hilang adalah DNA. Jadi tugas dari telomerase ini ya, jadi ini adalah telomerase. Telomerase mengisi kekosongan atau overhang yang ada pada DNA ini ya. Jadi nanti dia nempel di sini. Nah, jadinya kayak gini. Ya, nih seperti ini. Ini dia nempel di sini, nanti akan terbentuk protein. Protein DNA baru ya. Sini ini kan C berarti G, kemudian AA berarti TT, kemudian CCC berarti GGG ya. Jadi ini adalah DNA yang baru yang dibentuk oleh telomerase ya, jelas ya. Nah, belum cukup, nanti datang lagi telomer lagi ngisinya di sini. Jadi nanti kayak gini. Ini ya, nih. Dia ngisi lagi di sebelah sini. Sehingga dibentuk lagi DNA yang baru dari sini. Berarti dibentuk lagi sama GTT, GGG. Jadi sekarang kita punya dua yang baru nih. Ini tadi GTT, GGG. Ini GTT, GGG karena ada dua kali telomer yang masuk ya. Gitu. Belum cukup, sekali lagi ya, ini telomerasenya datang sebelah sini ya, sehingga akhirnya seperti ini. Ini kayak gini ya, bikin lagi GTT GGG, GTT GGG, sehingga kita punya 3 yang baru ya, punya GTT GGG yang baru ya, jelas ya. Yang ini masih sama, ya. Kemudian setelah itu ada yang lain lagi, protein yang lain lagi atau enzim, yaitu primase. Masih ingat ya, primase tugasnya apa? Tugasnya adalah membentuk primer, yaitu RNA primer. Nah, jadi RNA primernya yang mana? Ini RNA primer. Nah, gitu ya. Ini RNA primernya dibentuk oleh primase ya. Kodenya kalau di sini G berarti C, AA, C, C, C. Nah, gitu. Nah, seperti biasa berarti RNA primernya dibentuk dari ujung 5 ke 3 ya. Ini kan berarti ini 5 di sini. Di sini 3. Seperti biasa tujuannya supaya apa? Supaya DNA polimerase bisa bekerja ya. Jadi selanjutnya ada DNA polimerase alfa ya. DNA polimerase alfa akan bekerja dari ujung 3. Dia akan membentuk sini ya. Dari ujung 3 dia akan bikin DNA yang baru sini. Nah, gitu ya. Ini hasil kerja DNA polimerase yang dibentuk bukan lagi RNA tetapi DNA gitu ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini RNA primer ya.
RNA primer. Nah, satu lagi ada DNA. Nah, gitu ya. Jadi yang ini adalah RNA primer, tadi dibentuk oleh primase. Nah, yang ini adalah DNA dibentuk oleh DNA polimerase alfa ya. Tapi seperti biasa, nih ujungnya ketemu dengan ujung 5, berarti dia berhenti di situ ya. Jadi ini 5 ya. 5 aksen, nggak kelihatan ya. Taruh di atas. Ya, itu deh ya. Pokoknya berarti di situ adalah ujung 5. Nah, sehingga si DNA tidak bisa lanjut ya. Tidak bisa lanjut ke sini. Ya, diketik aja ya. Maaf. Ya. 5. Taruh di sini. Gitu ya. Nah, ini jadi ada nick atau ada celah di sini. Seperti biasa, nanti tugas dari siapa? Tugas dari ligase nanti ya. Tugas dari ligase untuk menutupnya. Nah, jadi kayak gitu, nanti primernya dihapus dulu. Primernya dihapus ya. Dihilangkan seperti biasa. Jadi nantinya kayak gini. Tinggal DNA-nya ya. Kemudian setelah itu baru ada ligase di sini. Ini ligase ya, yang menghubungkan ikatan fosfat antara dua basa nitrogen ya. Ini udah dijelaskan di video sebelumnya, sehingga jadilah seperti ini. Tetap ada overhang, tapi sekarang DNA-nya sudah bertambah panjang ya. Jadi nanti dipotong di sini. Ini dipotong di sini, biasa hasil kerja endonuklease ya, endonuklease atau VEN 1. Jadi endonuklease ini akan memotong sini ya, boleh. Jadi nanti dipotong sini. Di sini potong, gitu ya, sehingga jadilah seperti ini, gitu ya. Nih jadinya udah jadi yang tadi overhang ya, sekarang sudah tidak lagi. Udah selesai. Nah, ternyata DNA polimerase itu itu tidak ada pada semua sel. Dia adanya pada fetus atau janin, nih ya. Ini janin, karena janin terus harus melakukan pertumbuhan ya. Kemudian itu selain itu ada juga pada tali pusat ya, pada tali pusat. Jadi kalau misalnya ada bayi yang dilahirkan terus tali pusatnya diambil, kemudian diawetkan ya, nanti suatu saat bisa diambil dipakai untuk mengobati suatu penyakit karena dia sifatnya memiliki sel-sel yang belum terdiferensiasi. Jadi artinya selnya belum mempunyai fungsi tertentu. Nah, sel yang belum terdiferensiasi ini bisa menjadi sel yang kita inginkan ya. Nah, kemudian dia juga mempunyai sifat embrionik. Jadi dia bisa membelah ya. Makanya dia bisa dimanfaatkan untuk pengobatan suatu penyakit. Nah, itu ya, ini tali pusat. Kalau embrio sudah biasa ya. Jadi dia memang memiliki sifat membelah ya. Kalau pada orang dewasa contohnya adalah pada stem cell atau pada sel punca ya. Sel punca atau stem
stem cell. Contohnya ini pada sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini memiliki stem cell atau sel punca nih, ya. Stem cell atau sel punca yang bisa nanti berdiferensiasi menjadi sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, ya, gitu. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi. Nah, secara normal, ya, si telomerase ini setiap kali sel DNA melakukan replikasi, dia akan memendek seperti ini, ya, dia akan memendek. Kecuali tadi pada embrio, kemudian pada stem cell. Kalau pada tumbuhan, pada jaringan meristematik, dia tidak akan memendek, ya. Tapi pada umumnya setiap DNA bereplikasi dia akan memendek seperti ini. Jadi pada sel otot misalnya, pada sel tulang itu akan memendek telomernya, ya. Sehingga akibatnya nih ya, ketika telomer masih sepanjang ini, sel masih membelah, ya. Jadi ini sel membelah. Tetapi pada suatu kondisi ketika si telomer sudah sangat pendek seperti ini, ya, karena telomerasenya tidak bekerja pada sel-sel dewasa, maka sel akan berhenti membelah. Sel berhenti membelah, ya. Nah, ketika sel berhenti membelah, maka apa akibatnya? Akibatnya ada dua, yaitu sel mengalami penuaan atau senescence, atau sel mengalami apoptosis, kematian, ya. Jadi akibat dari sel tidak membelah, jadi kan bayangkan sel itu membelah berarti menjadi sel baru, ya, sel baru. Kalau selnya tidak membelah berarti umur selnya makin lama makin tua, ya, maka terjadilah penuaan. Kalau sudah terlalu tua maka dia akan mati atau apoptosis, bunuh diri selnya, ya, kalau sudah tua. Nah, itu yang terjadi pada manusia yang sudah tua. Kalau misalnya sudah muncul kerutan-kerutan, kemudian sudah muncul banyak penyakit, berarti telomerasenya sudah tidak bekerja lagi. Berarti telomer di kebanyakan DNA-nya sudah mengalami pemendekan, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Tidak mungkin kita terus-menerus muda. Kita akan mengalami penuaan dan akan berakhir kepada kematian, gitu, ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi abnormalitas, ketidaknormalan pada beberapa sel kejadian, ya. Jadi telomerasenya tetap aktif sehingga apa? Sehingga ini tidak memendek, ya. Jadi di sini telomerase tetap aktif sehingga apa? Sehingga telomer tidak memendek. Gitu. Bagus nggak nih kalau telomerase tetap aktif dan telomer tidak memendek? Ternyata akibatnya sangat buruk. Kenapa? Karena sel yang harusnya normal tidak membelah menjadi membelah secara tidak terkendali. Jadi apa ini? Ini adalah sel kanker, ya. Jadi sebetulnya kita tidak mau kalau telomerase ini terus bekerja, ya, karena bukannya menjadi muda terus, ya, hidup sepanjang masa, everlasting long life, ya. Tetapi ternyata itu akan salah satunya akan menyebabkan sel kanker. Jadi sel membelah secara tidak terkendali, ya. Jadi semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga semuanya terjadi secara alami, ya, tidak membahayakan bagi kehidupan kita. Kematian, penuaan itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Jadi itu pembahasan tentang telomer dan telomerase. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.